Tapi terima kasih sudah ajar sampai bisa dapat juara terus. Yeay. Peluk dong papinya, peluk. Sayang papi dulu. Peluk sayang dulu. Halo semuanya pemirsa TVRI Sulawesi Tenggara, khususnya yang selalu menyaksikan YouTube TVRI Sulawesi Tenggara. Kalau di YouTube kita punya program namanya Mau Baka Baka Podcast. Mau Baka Baka itu artinya bercerita-cerita. Jadi di sini tempatnya kita bisa mau baka-baka, cerita tentang hobi atau cerita tentang apa saja diterima di sini ya. Nah, untuk edisi hari ini semua pemirsa YouTube TVRI Sulawesi Tenggara, kita kedatangan salah satu adik kecil yang beberapa minggu terakhir menggemparkan masyarakat Kota Kendari. Kenapa menggemparkan? Karena dari usianya yang kecil, walaupun masih kecil tapi dia tidak terbatas dalam bidang prestasi. Prestasinya itu banyak, bahkan mengalahkan kita-kita yang sudah tua ini ya. Baik, langsung saja kita sapa adik Caroline Lantemona. Halo. Halo Kak. Nama lengkapnya memang Caroline Lantemona ya? Iya, Nama panggilannya siapa? Ella. Oh, Ella cantik sekali. Coba tolong kameranya ya, di zoom bagian wajahnya Ella. Ella cantik sekali. Ya, Ella usianya Ella berapa? 10 tahun. 10 tahun. Iya. Sekarang kelas berapa? Kelas 5 Kelas 5. Ella bersekolah di mana? di Kingdom Academy. Oh, kelas 5. Ya. Ini Ella, kakak lihat ya. Aduh kakak. Iya harus panggil kakak ya, jangan panggil tante. Panggil kakak saja. Ya Ella, kakak lihat banyak prestasinya. Ella suka olahraga. Ya. Olahraga yang disukai apa? Cuman tenis sama renang. Jangan cuma, karena kakak tidak jago apa-apa. Kalau itu tenis dan renang itu sudah jago sekali. Dan kakak lihat itu ada satu postingan akun media sosial di Kota Kendari yang tulis di situ bahwa Ella petenis cilik. Nah, Ella suka olahraga tenis dan renang. Ya. Kalau tenis itu kakak Deborah lihat Ella sudah ini ya dapat juara ya. Ya, Terakhir dapat menang di lomba apa? di Bogor. Di Bogor. Lomba apa tuh namanya Ella? MTC. MTC. Oh, MTC. Sudah dibantu jawab, langsung saja kita sapa juga ayah dari Ella, Kak Ramon ya, Kak Ramon Lantemona. Selamat sore. Halo Kak, selamat sore. Apa kabar nih Kak? Baik. Kak. Baik ya, terima kasih banyak ya Kak sudah datang bersama dengan Ella di sini. Ella ini anak keberapa Kak? Ini Ella anak pertama dari Anak 2 pertama bersaudara. dari 2 bersaudara. Memang dari kecil apakah Ramon lihat ini, oh Ella ini suka raket atau suka olahraga? Bagaimana ceritanya Kak? Awalnya sih dia pada umur 7 tahun dia hobinya berenang. Karena kan anak-anak kalau umur 7 tahun kan hobinya main-main. Tapi karena kolam renang dengan lapangan tenis berdampingan, sehingga saya lihat anak ini lebih tertarik ke tenis. Mulai tertarik sama tenis, akhirnya ikut main-main di lapangan tenis. Lama-lama ikut sama orang tua untuk bermain tenis. Oh begitu. Iya. Kalau anaknya bisa ikut, berarti orang tuanya juga suka olahraga Iya. nih. Kak Ramon suka olahraga apa Kak? Saya dari kecil umur 7 tahun juga main tenis. Oh begitu. Iya. Umur 7 tahun sudah suka tenis Iya, juga. betul. Akhirnya Ella suka lah. Ella yang bikin Ella suka sama tenis apa? Karena setiap hari lihat papi main tenis kayak seru. Oh kayak seru begitu. Kalau papa yang main seru. Ella yang latih siapa Kak? Ella pelatihnya siapa? Papi. Papi. Pintar sekali. Bagaimana cara melatihnya kalau melatih anak sendiri Kak? Kalau cara melatih anak sendiri kan dia memang kalau latihan tenis ada step-stepnya. Untuk latihan anak yang masih umur 8 tahun dengan yang sudah dewasa itu berbeda polanya. Oh begitu. Karena kalau untuk yang 8 tahun lebih kita tekankan pada mentalnya, moodnya. Kita bisa kombinasi permainan tenis menjadi sebuah permainan yang lucu-lucu. Oh yang menyenangkan. Ya, yang menyenangkan. Itu kalau melatih umur 8 tahun. Tapi kalau yang sudah dewasa kan langsung pada materinya.
Oh, Ya. langsung pada materi. Jadi bagaimana? Coba Ella cerita-cerita dulu di sini. Bagaimana waktu itu Ella bilang sama papi, papi mau ikut juga main. Bagaimana waktu itu ceritanya? Papi boleh ikut main tenis? Terus langsung Ella ambil raketnya. Iya. Terus bagaimana? Siapa waktu itu lawannya Ella? Cuman papi. Oh, langsung Ella ikut juga pukul. Iya. Kalau teknik memukul tenis itu bagaimana sih Ella? Memukul bolanya yang bagus bagaimana? Agak susah. Oh, agak susah. Tapi kok Ella bisa jago sampai bisa ikut kompetisi? Bagaimana belajarnya Ella? Cuman dibuangkan bola setiap hari Mhm. atau ditemanin sparring atau singal saja sama orang yang lebih atas. Oh, begitu. Sama yang lebih dewasa, yang lebih tua umurnya Iya. daripada Ella. Ya. Ella dalam sehari latihan berapa kali? Cuman 1 kali. Berapa jam biasanya itu? Biasanya 3 jam atau 2 jam. Oh, 3 jam atau 2 jam. Luar biasa juga ya Kak ya. Untuk Nah, ukuran anak kecil latihan Iya. sampai 3 jam, 2 jam. Wah. Dan saya lihat kalau olahraga tenis ini satu dari ukuran raketnya saja yang sudah lebih berat daripada badminton. Ya. Mungkin ya Kak ya, dari ukuran raketnya. Iya. Terus bolanya juga kan. Kalau Iya. kok biasa kan itu ringan. Ringan. Sedangkan kalau bola tenis itu lebih berat. Berat, iya. Kadang harus 2 tangan kan Ya, mukulnya itu Kak. rata-rata anak usia begini harus 2 tangan dia karena kan untuk pukulan kanan, kalau pukulan kiri dia harus menggunakan 2 tangan. Karena memang kan ototnya anak-anak begini kan belum terbentuk Iya, sempurna dia. iya. Terus bagaimana itu Kak proses dari awal mengajar Ella sampai Kak Ramon berpikir wah sepertinya ini bisa ikut kompetisi, bisa jadi petenis nih. Oh, step-stepnya itu anak begini kita nggak bisa gunakan dulu raket dewasa. Kita jadi di dalam tenis itu ada raket yang untuk 8 tahun, ada raket tenis yang 10 tahun, ada yang 12 tahun dan ada yang untuk senior. Oh, Gitu. begitu. Jadi untuk step-stepnya ini kalau kita langsung pakaikan raket yang dewasa itu anak-anak akan susah angkatnya. Iya betul. Jadi kita memang ada ukuran umurnya untuk raket tenis. Kemudian stepnya juga bolanya juga. Nah, dari bolanya itu kita harus siapkan yang bola green untuk yang 8 tahun. Bola green itu lebih ringan, lebih soft, lebih lembek. Jadi anak-anak gampang pukul bolanya. Gampang pukulnya. Yang penting tekniknya dulu sudah betul, kemudian lagi step-stepnya sudah betul. Nanti kalau beranjak 10 tahun, 12 tahun, semua peralatannya mulai diganti-ganti lagi sesuai ukurannya. Oh, berarti Begitu. perlahan-lahan Ya, ditambah betul. beratnya, Ya. diganti jenis raketnya, Ya. seperti itu. Kalau sekarang Ella sudah pakai jenis raket yang kayak bagaimana Kak? Raket yang bagaimana Ella ya sekarang? yang Ella, pakai? coba ceritain dong, raketnya Raket. Ella bagaimana raketnya? Yang masih kecil. Oh, masih kecil. Iya. Raket untuk anak 10 tahun. Lucu sekali. Saya jadi pengen punya anak. Iya, gimana Kak? Jadi raket itu ada yang ukuran 24, 25, 26. Jadi untuk ukuran 24 itu 8 tahun. Kalau misalnya dia 25 sudah umur 10, 26, 12 tahun. 10 Dan tahun. dia sudah pakai yang ukuran umurnya 10 tahun. Tetapi dia bolanya sudah sama dengan dewasa sekarang. Jadi kita pakai bola yang senior dengan yang dia pakai sekarang sama. Sudah yang bola hijau Ya, yang sudah ganti bola untuk yang dewasa. Sudah bola dewasa Menyesuaikan, ya ya. Kak, menyesuaikan. Oke. Ella waktu itu ikut main tenis sama papi. Iya. Itu main tenisnya tiap hari atau misalnya tiap hari Sabtu atau tiap hari Minggu, bagaimana? Cuman setiap hari sih. Setiap hari ya. Ella kan sekolah juga kan? Iya. Biasanya itu main tenisnya kapan? Selesai pulang sekolah Jam-jam berapa? jam 3. Jam 3, kalau misalnya 3 jam bisa sampai jam 6 gitu ya? Iya. Oh, bagaimana perasaannya Ella waktu main tenis pertama kali? Senang. Senang? Senangnya kenapa? Karena seru. Karena seru. Iya. Apalagi kalau bolanya masuk begitu ya, dapat Iya. poin ya. Kalau di tempat permainan itu Kak, di tempat latihannya Ella itu apa ada banyak anak seusianya dia atau memang hanya dia sendiri saja yang muda? Kalau di Kendari sih setahu saya ada beberapa anak yang seusianya dia. Oh, sudah Ya. ada beberapa ya. Ya, yang maksudnya untuk kelompok umur 8 tahun sampai 12 tahun itu agak lumayan banyak juga di Kendari. Oh, sudah banyak, Ya, sudah mungkin cukup dari Kolaka ada, dari Kendari juga banyak. ada. Oh, mungkin itu yang sering ketemu di kompetisi-kompetisi ya Kak? Kalau ketemu sama mereka nggak pernah dia, karena kan Ella bertandingnya di luar. Oh, di luar. Ya, jadi kita Oke. kirim atlet itu per orang, bukan per semua
kelompok umurnya dikirim semua. Jadi kita gitu. per orang. Jadi Per dia orang. jarang ketemu sama teman-temannya di sini untuk Ini bertanding. teman-teman karena latihan-latihan ya saja kalau berarti. latihan-latihan sering ketemu. Tapi begitu pertandingan kompetisi keluar daerah. Ya. Ih, keren sekali Ella. Ella, kalau di sekolah Ella suka pelajaran apa? Pelajaran IPAS. IPA? Ya. Yang tentang tumbuh-tumbuhan Iya. gitu? Iya. Tentang hewan, suka begitu? Iya. Ella, bagaimana cara bagi waktunya antara Ella belajar di sekolah? Pasti di sekolah ada PR-nya juga toh? Nah, Iya. bagaimana caranya bagi waktu Ella biar bisa kerja PR juga, tapi bisa main tenis juga? Kalau pulang sekolah kan pergi main tenis jam 3, pulang jam 6, mandi dulu, jam 7 kerjakan PR, habis itu makan malam. Oh, jadi jam 7 kerjakan PR dulu, baru Iya. makan malam. Terus tidur. Iya, Ella senang tidak kalau misalnya jadi atlet begitu? senang. Suka? Iya, suka. Kalau misalnya Ella pergi kompetisi di luar pasti ketemu orang-orang dari Jawa, toh? Iya. Orang-orang dari Kalimantan mungkin, dari Sumatera. Bagaimana perasaannya Ella? Ada groginya? Kadang-kadang. Kadang-kadang? Iya. Bagaimana, coba ceritakan bagaimana pengalamannya Ella pergi kompetisi pertama kali? Waktu itu kompetisi di mana dan perginya sama siapa? Dulu saya ke Makassar, pergi sama mama, papi, sama nenek. Terus pas ketemu yang namanya Wikan, gugup karena peringkatnya tinggi kan. Oh, oke. Peringkatnya tinggi. Iya, Terus? ternyata pas lawan mainnya nggak terlalu bagus, jadi bisa dikalahkan. Wih, hebat sekali. Itu dia, peringkat tinggi belum tentu ya di lapangan ya Iya. Ella ya. Tetap harus yakin, tetap harus optimis. Nah, bagaimana waktu itu Kak Ramon, Ella ini beralih dari hanya sekedar ikut main di lapangan sampai akhirnya Kak Ramon dan istri berpikir untuk kita coba ikut kompetisi deh. Kayaknya dia sudah ready nih untuk kompetisi. Bagaimana Kak waktu itu? Ya, kalau saya sih melihat anak-anak itu dari progresnya dan seperti untuk kelompok usia 8 sampai 10 tahun, pemain-pemain di Jawa, di Makassar, terutama yang di Jawa Tengah, saya tahu semua kemampuannya sampai di mana. Jadi ketika kita lihat anaknya kita latih, kita tahu ini progresnya sudah bisa enggak bersaing di sana. Sehingga baru kita bisa bawa. Kalau memang kita lihat anaknya belum bisa bersaing, mendingan stay dulu sambil latihan. Nanti kalau kita sudah pikir bahwa kayaknya anak ini sudah bisa bersaing, baru kita kirim. Makanya seperti yang tadi Ella bilang, bahwa dia ketemu peringkat yang sudah tinggi, kan dia gugup. Tapi ketika dia lawan, dia bisa menang. Itu kan artinya kita sudah bisa memprediksikan lawan yang akan dilawan di sana, bahwa Ella ini bisa bersaing, makanya kita selalu kirim. Gitu. Oh begitu. Tapi memang cerita kompetisi pertama kalinya dia tuh di Makassar ya Kak? Pertamanya di Makassar dia ikut. Itu kompetisi apa, untuk kategori usia berapa itu Kak? Dia kejuaraan nasional, jadi seluruh provinsi di Indonesia kan datang di situ kejuaraan nasional. Dan dia ikut waktu itu tahun 2021 kalau tidak salah. Dia itu kelompok umur 8 sampai 10 tahun. Dia tuh waktu itu datang non peringkat, jadi makanya pada saat dia datang, Ella belum dikenal sama sekali kan? Belum. Masih banyak yang tanya, dari mana ini? Dari Sulawesi Tenggara. Belum dikenal-kenal, tetapi ketika main itu menjadi bahan perhatian bahwa ternyata di daerah Sulawesi Tenggara itu bisa mempunyai atlet yang sebagus ini, maksudnya yang bisa bersaing. Yang bisa makanya bersaing. Kota Kendari itu untuk kalangan tenis, Kota Kendari Sulawesi Tenggara untuk kelompok 8 sampai 10 tahun sudah terkenal, maksudnya ada pemain di sana yang bagus gitu, dari teman-teman luar sih. Sudah gitu. Terkenal ya, kalau orang luar dari Sultra itu ada namanya Iya, sudah ditahu. Caroline. Iya. Terus Kak, ini Ella pertama kali ikut kompetisi. Ada tidak dia merasa kayak, aduh mami papi jangan nih saya tidak berani, takut mau pulang saja. Ada tidak Ella waktu itu berpikir begitu? Ella takut mungkin, grogi, atau ingin pulang. Pernah tidak? Kalau grogi pernah, tapi kalau mau pulang tidak. Selalu semangat dia ya. Semangat. Tapi memang kalau grogi, karena kita juga sendiri orang dewasa, kalau ketika ikut bertanding itu pasti grogi. Tetapi groginya cepat. Cepat ya? Ya, mesti main set pertama, game 1, itu grogi sudah hilang. Dan memang Ella juga dia rasakan ketika masuk pertama lapangan itu pasti grogi. Betul. Tapi ketika sudah mulai play,
satu game dia groginya sudah hilang, dia sudah main lepas, artinya sudah enjoy. Ya, sudah seperti waktu latihan ya. Betul. Waktu latihan. Ella, ada tidak, coba Ella ceritakan bagaimana waktu ada tidak pertandingan yang Ella ingat sekali, kayak waktu pertandingan itu tuh susah sekali, misalnya rally-nya panjang, naik tambah poinnya susah begitu, coba ceritakan. Pernah. Bagaimana ceritanya? Di Panglima di Jakarta ketemu lawan Nora, dia bolanya kembali terus jadi mati sendiri. Bolanya kembali terus waktu itu Ella bagaimana? Perasaannya Ella waktu lagi main itu bagaimana? Berusaha untuk dapat poin lagi. Berusaha untuk dapat poin lagi. Waktu itu berapa set mainnya? 2 set. 2 set? Iya. Ella langsung menang itu di 2 set itu? Set pertama menang, set kedua kalah. Terus habis itu lanjut lagi pertandingannya? Lanjut super time break, tapi kalah. Beda 2 poin. Beda 2 poin. Tapi setidaknya Ella sudah berusaha ya? Iya. Berusaha untuk menyelesaikan. Waktu yang pertandingan yang susah sekali itu, papi mami ada di mana? Lagi nonton. Lagi nonton juga? Iya. Ella pernah tidak waktu lagi main, lagi pukul, berusaha lihat papi duduk di mana, ya mami di mana? Coba. Pernah begitu? Bagaimana waktu itu ceritanya, lagi main di mana? Lagi main di semua pertandingan. Di semua pertandingan. Biasanya kan ada yang ikut tuh Kak ke lapangan. Biasanya pegang minuman atau pegang handuk gitu. Itu biasanya bagaimana Ella? Kayaknya Ella yang paling seru itu papi nonton Ella main itu di Semarang, bukan yang di Panglima. Oh iya, di Semarang. Yang waktu itu dia main kalau tidak salah 2 jam. 2 jam Astaga. dia bertanding lawan siapa namanya? Amora, dia peringkat 11 nasional ya. Wih. Iya. 2 jam. Jadi dia selama 2 jam itu karena mainnya lama sekali, bolanya kan kembali terus. Jadi Ella hampir menangis. Lawannya sudah ke toilet terus mau muntah. Karena capek pasti ya, gitu. kayaknya sangat jam 11 siang dia main. Kayaknya Astaga. itu kayaknya itu menurut saya itu pertandingan yang paling sulit ya. Iya, Ella pernah hampir menangis di lapangan? Pernah. Karena apa hampir menangisnya? Karena kadang ketinggalan poin. Ketinggalan poin. Iya ya, namanya juga anak kecil, pasti lucu ya kalau kayak ketinggalan poin begitu. Terus Ella, apa yang bikin Ella semangat terus untuk bermain tenis? Apa? Jawab saja, enggak apa-apa. Punya cita-cita apa? Cita-citanya Ella apa? Karena cita-citanya jadi pemain dunia, bisa ikuti Australian Open. Wih, kerennya Australian Open. Saya seumur-umur Kak baru pertama kali nonton tenis itu waktu SEA Games kemarin. SEA Games. Iya, SEA Games. Jadi ada Aldila Suciadi di sana itu, sampai ada yang legend-legend juga yang sekarang sudah jadi pelatih itu di sana. Dan saya baru tahu di situ kalau ternyata permainan tenis itu capek sekali ternyata. Apalagi kalau siang panas terik itu mereka harus keringatan tapi tetap harus pukul bola. Ya. Begitu. Kalau pertandingan itu kan dia mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Tapi kebanyakan Ella dapatnya jam 10 pagi, jam 2 siang. Itu saat-saat paling capeknya itu matahari pasti atas kepala ya. Iya, Ella cara menjaga kesehatannya Ella bagaimana? Kalau setiap hari makan sayur atau minum smoothies. Smoothiesnya itu buah-buahan. Ella suka makan sayur tidak? Suka. Sukanya sayur apa? Sayur bening. Sayur bening. Berarti tidak usah dimasak dibumbu-bumbui begitu, dimasak rebus saja toh? Iya. Sayur apa yang Ella suka? Bayam atau kangkung atau apa? Gandu. Sayur gandu enak dipakai mosong gitu. Gitu kayak Ella suka. Tapi memang itu banyak ininya Kak, banyak manfaatnya itu karena kan lendir-lendirnya itu jarang anak-anak yang suka gitu. Iya, memang banyak orang tua itu yang suka itu. Jadi kalau anak-anak suka sayur gandu itu berarti luar biasa, karena papi juga enggak suka sayur gandu waktu kecil sama dengan sayur gedi. Iya, kan agak-agak berlendir itu ya, ada lendirnya kalau sayur gandu. Tapi Ella suka? Iya. Dimakan itu rebus-rebusan suka? Suka. Kalau buah sukanya apa? Apel. Apel.
Pernah tidak Ella pikir, capeknya nih saya main tenis, saya mau main saja sama temanku deh, atau main handphone saja, malas main tenis. Pernah berpikir begitu enggak? Pernah. Pernah? Terus habis itu bagaimana? Kenapa Ella suka sekali main tenis? Karena apa ya? Kenapa suka main tenis? Karena seru tadi dia bilang. Banyak teman, katanya. Banyak teman ya. Oh, banyak teman. Temannya Ella sekarang sudah ada dari mana-mana saja? Ada yang dari Jawa, ada yang dari Jakarta, ada juga yang dari Makassar, Oh, begitu. Bali. Jogja. Ella masih ingat enggak di kompetisi-kompetisi mana saja yang juara? Yang mana saja? Oh, di Makassar itu juara 1, Oh. terus yang di Panglima juara 2, sama yang di AFR itu di Jakarta juara 1, Wih. sama di Semarang yang Tennis Reputation itu juara 1. Kerennya. Iya, saya lihat daftarnya itu yang tersebar di internet banyak ya Kak Banyak. list-listnya. Jadi dia setiap berangkat selalu dapat juara. Wow. Apakah itu dia juara 2, juara 3, atau juara 1. Pasti selalu naik podium lah ya. Setidaknya dia kan sudah ikuti kejuaraan nasional. Artinya setiap kejuaraan yang dia ikuti itu peserta itu seluruh Indonesia, bukan hanya dari Sulawesi, tetapi dia seluruh Indonesia ikut kejuaraan itu. Iya, bukan hanya sekedar di Sulawesi saja, tapi sudah lawannya di Jakarta, di Iya, Bogor. betul. Namanya masih kecil ya Kak, pasti kayak sistem kekebalan tubuhnya belum full kayak orang dewasa. Pernah tidak dia datang ke satu daerah lalu sakit mungkin atau tidak enak badan gitu? Kemarin yang pertandingan yang di Reputation itu yang di Semarang, jadi dia final sama yang peringkat Amora itu peringkat 11 ya. Iya. 11 dia final, dia main 2 jam. Dan kalau tidak salah lokasinya di Semarang di Ambarawa. Iya. Ambarawa itu kan kondisinya sana ekstrim, maksudnya dinginnya dingin sekali di atas gunung, jadi dia main di situ Dia final. main di situ. Setelah itu dia lanjut di Panglima, Yang dia di Jakarta. sakit di situ. Itulah yang ketemu sama Nora, dia cerita tadi. Yang Nora itu. Nora itu sampai dia kalah, set pertama menang, set kedua dia dikalah, tie-break kalah. Itu karena dia sudah sakit dari Semarang itu, dia sudah sakit. Karena yang sudah rally 2 jam itu ya. Hari ini selesai pertandingan di Semarang, besoknya dia main di Jakarta. Langsung ya, main di Jakarta ya. Pertandingan dia kalah sama Nora. Iya. Perjalanannya Ella ini sudah banyak kompetisi yang dia ikuti. Kurang lebih sudah berapa kompetisi sih Kak, kalau misalnya Kak Ramon hitung-hitung saja kurang lebihnya? Mungkin 10. Sudah 10 kompetisi ya selama 1,5 tahun mungkin. Iya, Ella main tenis dari umur berapa sayang? Dari umur 8. Dari umur 8 tahun. Kalau sekarang kelas 5 berarti dari kelas 3 SD. Iya. Dalam 2 tahun itu sudah banyak kompetisi yang diikuti ya Kak? Dia. Oh. Dia kan kemarin dia di kelompok 8 sampai 10 dia peringkat 7 nasional bulan Maret kemarin. Artinya seluruh Indonesia dia peringkat 7 nasional. 7 nasional. Wow. Ya. Dan dia sekarang untuk tahun depan dia akan beranjak ke kelompok 10-12. Umurnya ya Ya. Kak? Kemarin saya coba di Bogor, pertandingan Bogor. Saya masukkan dia di kelompok 10 sampai 12 dan dia dapat juara 3. Setidaknya walaupun dia umur masih 10 tapi dia sudah mulai bisa bersaing. Yang dia lawan ini 2 tahun di atasnya loh yang gitu. 12 tahun artinya sudah 12 tahun. SMP ya mungkin ya kalau 12. Iya. SMP kelas 1 rata-rata Iya, ya. SMP kelas 1. Bagaimana waktu itu Ella ketemu lawan-lawannya di lapangan? Ella sebelum main Ella berdoa dulu atau bagaimana? Coba ceritakan persiapannya. Sebelum main berdoa dulu. Terus apa ya? Pemanasan. Pemanasannya biasa berapa lama? Palingan 1 jam. 1 jam. Sama siapa itu mainnya biasa? Sama anak-anak yang dari Jakarta. Oh begitu. Jadi sebelum dilawan ada bisa main-main dulu, pemanasan dulu ya. Nah, terus kalau sudah pemanasan? Habis itu pemanasan supaya orang lagi main tuh badannya jadi nggak dingin. Oh, tidak boleh dingin ya otot-ototnya. Tidak gugup artinya dingin. Gugup, gemetar, nervous. Iya. Memang kalau nervous kita kan cenderung dingin ya tangan. Sebelum bertanding tangan itu dingin. Mungkin misalnya set habis ini dia main, dia harus pemanasan dulu selama setengah jam, apakah itu stretching, lompat-lompat lari kecil. Jadi ketika dia masuk
Sudah lebih siap lah ya, lebih Kak. siap untuk main. Karena kalau sudah main itu pemanasan hanya 3 menit dikasih sama wasit. Oh, kalau Ya. sudah mulai Ya, hanya jadi boleh 3 baiknya menit. pemanasan memang di luar sebelum main. Iya, coba Ella ceritakan dari pagi bangun tidur, bikin apa, bagaimana latihannya. Coba ceritakan dari bangun tidur, sepanjang hari Ella bikin apa sampai tidur lagi. Bangun tidur, terus sarapan, terus ke sekolah. Habis dari sekolah pergi berenang, habis berenang main tenis. Astaga, habis berenang main tenis. terus Habis main tenis ke rumah makan malam. Kalau ada PR kerjain PR dulu, terus tidur. Terus tidur. Setiap hari seperti itu. Iya, Ella pernah capek tidak? pernah. Tapi tetap dilakukan. Iya. Ih, bagus sekali ya. Contoh buat adik-adik di luar sana, jangan terbatas hanya karena masih kecil, itu masih kecil. Ella saja masih kecil sudah bisa banyak prestasinya. Jadi setiap hari Ella bangun, sekolah, terus berenang. Tidak capek itu Ella habis berenang main tenis lagi? Kadang capek, kadang tidak. Biasanya berapa jauh dia Kak renangnya? Berapa meter? Jadi dia ikut untuk renang itu dia ikut program atlet. Memang dia Oh, untuk ada program ya, atlet juga. jadi dia renang Ella itu untuk persiapan atlet juga, tetapi Wow. antara renang dengan tenis Tenis? itu kan saling mendukung. Artinya ketika dia renang secara otomatis postur badannya bagus, nafasnya kuat, kakinya kuat, sehingga pada saat kita ajarkan di tenis, materi-materi tenis dia lebih tangkap, lebih cepat. Makanya dibandingkan dengan teman-teman yang lain di sini, kenapa Ella agak sedikit menonjol? Karena perbedaan itu. Artinya dia mempunyai otot sudah bagus. Karena kalau Ella, kalau renang biasa berapa meter programnya satu hari? Kadang 4.000 atau 5.000. 4.000 atau 5.000 meter. Dia harus berenang itu. Wow, kalau misalnya satu panjang begini biasanya 100 meter. Ya. 100 meter ya Kak, satu kali begini. Ya. Berarti dia harus mondar-mandir sampai sekitar 40 kali ya untuk bisa dapat 4.000 meter atau 5.000 Jadi itu meter. programnya dia umur 10 tahun, program dia 50 ya Kak setahu saya kalau segini ya. Pulang balik baru 100 kan? 50 kan kalau di KONI ya biasanya ya. Di KONI itu 50. Wow, berarti Ella luar biasa sekali. Biasa berenangnya itu berapa jam? Kadang 3 jam atau 4 jam. Habis berenang lanjut main tenis lagi? Iya. Wow, luar biasa. Pintar ya Ella. Pintar sekali. Ella, kalau berenang itu misalnya pulang sekolah, anak-anak lain tidur siang, Ella tidak tidur siang, langsung berenang. Iya. Ella memang suka sama olahraga? Iya. Suka sekali? Iya. Mau jadi atlet? Iya. Oke, kakak doakan ya jadi atlet yang sukses, berprestasi, membanggakan orang tua, membanggakan Sulawesi Tenggara. Oke? Dia memang suka ya Kak? olahraga. Jadi kalau habis pulang sekolah itu nggak perlu disuruh. Malah lebih dia marah kalau dilarang. Oh Ya, gitu. dia langsung mau pergi langsung berenang. Jadi biasa dia berenang, KONI kan lewat lapangan tenis tuh, berenangnya di sana. Jadi ketika dia pulang dia langsung singgah di KONI di Iya, lapangan. langsung singgah di Ganti lapangan. baju main lagi sampai malam, biasa Wih. begitu. Tapi memang pasti fisiknya lebih terbentuk untuk lebih tahan. Yang harus kami pastikan itu bahwa dia punya asupan gizi sesuai dengan standarnya dia. Artinya ketika dia punya hobi renang, kemudian aktivitasnya Tinggi, betul. asupan gizinya harus bisa dipastikan, mulai dari proteinnya, vitaminnya semua. Makanya setiap hari dia minum smoothies, Iya. kemudian lagi ditambah lagi magnesium, vitamin C, vitamin D. Oh, ada magnesium. konsumsi Ya, suplemen-suplemen tetapi vitamin yang juga. berbasis herbal semua. Oh Karena begitu. dia, makanya kenapa dia jarang sakit, ketahanannya bagus, karena aktivitasnya tinggi, tetapi yang kita harus jaga itunya. Karena kasihan anak-anak kalau misalnya aktivitasnya tinggi, kemudian pada saat pulang asupan gizinya tidak kurang. Itu pasti sakit itu Kak, pasti. ujung-ujungnya sakit, ataupun dia keropos tulang, ataupun mungkin anak pertumbuhan badannya kurang bagus gitu. Iya. Kalau makanannya apa-apa saja? Apa Ella itu anak yang pilih-pilih makanan? Ella pilih-pilih makanan enggak? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Makanan kesukaan Ella apa? Sayur. Sayur. Mamanya di sana. Jangan begitu kamu Ella. Sayur sama apa lagi Ella sukanya? Daging-dagingan apa?
Daging-dagingan kan atau telur biasanya bagus kan buat protein. Telur omega. Oh, telur omega 3 ya kak. Iya. Yang beda dari pasaran, beda dengan di rumah kakak itu. Kalau kakak telurnya murah. Iya, Kalau bagaimana kak? anak-anak begini kan yang dihindari itu makanan junk food. Betul. Biasanya Junk suka food, sama yang itu, Hmm, yang jajan. tepung-tepungan ayam-ayaman gitu ya kak. Jajan di luar yang Hmm. junk food ataupun yang di tempat-tempat itu, karena itu mempengaruhi nanti. Karena dengan jam latihan yang sama antara satu anak dengan yang anak lain akan berbeda hasilnya. Kemampuan penerimaan materinya berbeda, kecepatan larinya beda, ketika konsumsinya berbeda. Itu dia. Makanya Itu anak-anak berpengaruh sekali juga. ya, karena Kak. kalau apalagi di Jakarta itu ada beberapa anak saya lihat yang rata-rata sih keturunan Chinese. Keturunan Chinese. Kalau untuk tenis itu masih didominasi sama keturunan Chinese atau orang luar, tetapi dia sudah warga negara Indonesia. Ya, itu makanannya terawat. Kalau ke lapangan makannya apa? Di lapangan mereka Pisang. pisang saja. Wow. Ya, jadi itu saingannya Ella di sana ada beberapa orang memang kuat-kuat memang mereka. Fisiknya ya, Ya, Kak, fisik. fisiknya. Kemampuan menerima materinya bagus. Gitu. Tetapi sampai saat ini sih dia masih bisa bersaing juga sama mereka. Artinya untuk anak Kendari di luar sana ketika main Caroline itu dianggap merupakan yang lawan yang agak berat atau berat untuk lumayan dihadapi. mengancam ya, mengancam lah anak-anak. Jadi yang dimakan sama Caroline atau Ella ini setiap hari apa saja kak? Itu tadi telur, omega, Ya, susu telur, atau pastinya apa itu gitu? harus makan ikan, makan sayur, kemudian lagi kalau mau makan junk food bisa juga sih, tetapi jarang sekali. Kecuali Berarti memang Kak Ramon selaku orang tua dan juga pelatihnya betul-betul mengontrol semua asupan gizinya ya harus setiap hari. diperhatikan sampai sedetail itu kalau misalnya anak-anak mau berkembang ke depannya. Iya. Untuk saat ini dia bisa berkembang bagus, tetapi ketika makanannya tidak dijaga dia akan kalah di umur 14-16. Walaupun latihannya tinggi, dia akan tetap kalah tanpa didukung dengan asupan gizi yang bagus Asupan itu. gizi ya. Ya, gitu. Ella kalau dimasakin makanan sama mama atau dibuatin makanan suka kayak ih senang mau aja makan deh, saya mau makan yang lain, suka begitu enggak? Kadang-kadang. Kadang-kadang gitu. Biasanya yang Ella pilih makanan apa? Kadang-kadang. Apa? McD. Aduh, itu ya, iya sih, siapa juga yang tidak suka itu. Nah, kalau pagi biasanya Ella sarapan apa kalau pagi? Beda-beda. Beda-beda. Biasanya paling sering apa? Kadang-kadang makan nasi ayam di sekolah. Oh, di sekolah. Kalau Ya. siang makannya? Kalau siang kadang makan nasi di rumah, makan sayur sama ikan. Oh, terus kalau malam makannya apa? Sama nasi sayur ikan juga. Iya. Oh, kalau minum susu, Ella suka minum susu enggak? Suka. Susu yang rasa apa ya sukanya? Yang rasa strawberry. Oh, rasa strawberry warna pink ya. Iya. Jadi Kak, Ella ini dia mulai kompetisi, pernah enggak dia menangis mungkin, terus dia bilang kayak capek sekali, lelah sekali, saya tidak mau lagi lanjut, pernah tidak sampai sebegitu Kak? Rata-rata usia 8-10 tahun pasti menangis kalau kalah. Ketika dia poinnya di rendah, lawannya sudah mulai tinggi, dia akan frustasi. Disitulah kita sebagai pendamping itu harus memberikan motivasi, pendampingan. Artinya dia sudah mulai terbiasa dengan kekalahan, introspeksi diri, kira-kira saya kalah kenapa. Betul. Dan ketika dia menang juga harus bagaimana. Memang rata-rata mentalnya belum bagus gitu. Iya, Tetapi untuk saat ini Caroline itu umur 10 dia sudah mulai bisa. Artinya ketika poinnya tertinggal dia harus berbuat apa, tidak boleh marah, tidak boleh emosi, tidak boleh emosi. Dia harus bisa maintain dia punya mental supaya bisa maju. Iya betul, apalagi kalau di tengah-tengah set ya, misalnya tadi 1 sama begitu, ya, di set awal dia menang lalu dia kalah, nah pasti kan dia harus tenang untuk bisa melawan lagi. Rata-rata anak-anak itu kalau poinnya tertinggal pasti menangis. Betul, iya ya. Frustasi. Iya pasti menangis. Pasti. Ella pernah menangis karena poinnya tertinggal? Pernah. Waktu itu menangisnya bagaimana? Sedihnya? Langsung peluk mami atau bagaimana?
Nangis di lapangan. Iya. Iya, jadi waktu dia ikut kompetisi pertama kali itu Kak, dia langsung juara 3 kalau tidak salah tadi ya, yang di Makassar waktu Sehingga itu. juara 2. Juara 2 waktu di Jadi Makassar. kalah sama pemain Jakarta, Mm-mm. Obri. Di final ketemu sama dia. Oh, jadi dia tanpa peringkat langsung ikut kompetisi dan langsung masuk final Iya. waktu itu. Jadi dia awalnya kan pertama nggak dikenal itu kalau datang pertandingan itu. Tetapi ketika dia main, kemudian masuk final itu menjadi bahan perhatian sama teman-teman semua. Dan untuk kalangan tenis itu kan saling kenal. Iya, Yang mana anak bagus itu pasti diingat semua sama orang-orang yang sama-sama. nonton di Apalagi situ. kalau sudah sering ikut Iya. lomba ya. Sering Makanya ketemu kemarin di sini, dia cerita ketemu di tadi sini. ketemu sama Wikan kan yang Iya, peringkatnya Wikan, tinggi dia iya. menang. Itu kan pertama prediksikan kan bukan Ella yang masuk final, Wikan. Iya. Tetapi karena ternyata Ella ketika main Ketemu Wikannya kalah, Wikannya Ella lah kalah. yang masuk final. Wikan itu dari Bali, Oh. pertandingan di Makassar. Ya, Ella yang masuk final ketemu sama Obri. Ketemu sama Obri. Waktu itu berapa set mainnya sama Obri? 2. 2 set. Iya. Ada menangnya Ella. Obri itu peringkat berapa? Peringkat 1 ya. Peringkat nasional kayaknya. Iya, Jadi waktu itu 2 set menang semua atau ada menang ada kalahnya waktu kalah itu? semua karena dia Oh. pertama kali. Namanya juga pertama kali Ya, Kak. kalau- Ya ampun. Kalau di kita kekalahannya anak daerah dengan anak rata-rata anak Jawa itu kita kurang jam tanding. Mereka sudah terbiasa. Jam terbangnya ya? Ya, jam terbangnya. Seperti teman-temannya Ella itu yang di Jakarta ada Obri, ada Jacqueline, ada juga Sekar. Wikan, ada Sekar. Itu jam tandingnya itu Sudah tinggi. tinggi. Kita di daerah agak kesulitan karena mana akumulasi ke sana, kemudian jadwal sekolahnya mereka paling Betul. naik kereta atau naik bus. Betul. Atau kadang homeschooling Iya. mungkin ya. Jadi bisa latihan Iya. kapan saja. Kemudian saja. juga kan mereka di sana fasilitasnya ditunjang bagus-bagus semua. Betul. Kita Ya, kadang masih kurang lokasinya, kurang. tempat bermainnya gitu. Iya. Tapi waktu itu Ella waktu main di final terus kalah, Ella menangis enggak? Nangis. Menangis dia pertama kali. Menangis pertama kali kalah, tapi sudah juara 2 loh. Juara 2. Juara 2. Oh. Ya di situ peringkatnya kalau saya salah dari non peringkat ya, Ella non peringkat Langsung? langsung 50 peringkat 50 nasional. Kemudian lagi dia turun di 16 nasional. Habis itu 12 nasional. Wow. Terakhir di 7 nasional. Ini mudah-mudahan di kelompok umur 10 sampai 12 ini kan ada seleksi nasional untuk mewakili Indonesia keluar. Iya, Dan wow. mudah-mudahan Ella bisa Amin. dapat peringkat di bawah 10 nasional. Yang dikejar kan di bawah 10 nasional nih. Dia bisa ikut seleksi timnas, dan kalau misalnya dia lolos seleksi, dia bisa wakili Indonesia di pertandingan luar. Keren. Untuk kelompok umur 10 sampai 12. Dan Keren, itu memang keren, targetnya dia. Mudah-mudahan dia bisa dapat seleknas Iya, itu. bisa ya. Bisa jadi atlet nanti Ella. Terus dilatih Sama di siapa itu yang pelatnas. bertanding di Apri? Gimana? Adila. Ardila. Aldila. Siapa Ardila? Ada temannya Ella? Tidak, bukan yang pemain nasional. Gitu. Yang pemain double itu. Lawan? Yang sudah sampai internasional. Dan mudah-mudahan dia bisa dapat itu yang kelompok 10 Iya. sampai Itu 12. seleksinya kapan itu nanti Kak? Dia seleksinya itu biasanya setiap tahun, tetapi kategori yang diundang untuk seleksi itu tidak bisa semua orang. Seleksi itu kecuali kita dapat undangan dari pengurus tenis nasional, dan kategorinya harus berperingkat minimal 10 nasional. Minimal, berarti Iya. 10, 9, 1 8 sampai itu ya? 10 itu dapat undangan semua, dan yang mewakili itu adalah 3 orang saja. Hanya 3 orang. Ya, itu diseleksi, dan yang dikejar oleh Ella sekarang itu harus masuk 10 besar nasional dulu untuk kelompok 12-nya. Kalau Untuk dia kelompok 12-nya. kalau dia masuk, dia akan dapat undangan, dan ketika diundang seleksi dia menang, Bisa lah jadi atlet ya, mewakili Indonesia, langsung mewakili ikut Indonesia. pelatihan. Oh, berarti sekarang dia peringkat 6 nasional itu di kategori umur 10 Kak? 8 sampai 10. Oh, 8 sampai 10. Sesuai umurnya Ya, sekarang. sesuai umur ya. Ya, tahun depan dia sudah main di 10 sampai 12. Tetapi kemarin yang di Bogor saya uji coba di 10-12, dia dapat juara 3. Artinya walaupun umurnya baru 10 tahun, 10, tapi dia sudah bisa bersaing. Di kelas Ya. yang 10 sampai 12 Ya, dia sudah bisa dapat sudah bisa juara 3 bersaing. ya.
sudah bisa bersaing. Bagaimana waktu itu Ella lihat lawannya ada yang lebih tua daripada Ella enggak? Ada. Siapa namanya? Hagia. Hagia. Bagaimana dia Hagia mainnya? Ulet. Ulet, bagus Ya, pukulannya. Waktu itu Ella lawan Hagia menang enggak? Saya nggak ketemu Hagia, cuma lihat mainnya. Oh, lihat mainnya. Jadi Hagia yang masuk finalnya. Bukan. Siapa? Aubrey sama si Rosalind. Oh, Ella Aubrey kemarin sama kalah di 12 Rosalind. sama siapa? Sama Noya. Noya, 12 tahun. Itu Iya. lebih tinggi dari Ella, kalau salah dia umurnya 12 tahun. Iya ya, apalagi kalau umur 10 sampai 12 tahun Iya, itu kayak jauh beda. pertumbuhannya bisa jauh beda sekali Jauh karena beda. masa-masa perkembangan di situ lagi tinggi-tingginya ya, Iya, Kak. tetapi Di usia begitu. dia masih bisa, artinya dia sudah bisa imbangi pukulan Hmm. permainan mereka. Oke, kalau luas lapangan Kak, luas lapangannya itu sama kayak luas lapangan permainan tenis orang dewasa. Sama ya? Sama ya. Berarti sekecil Ella harus lari Keliling, sana ya, lari keliling sini. lapangan itu Harus sana. kalau bermain Ih, hitungannya juga sama dengan orang dewasa. sama juga, Servisnya juga servisnya sama. juga Ya, sama ya. Tinggal tadi ukuran raketnya. Cuman kalau yang dipakai kompetisi itu ukuran raket bagaimana Kak? ukuran raket yang dia pakai Ella ini sekarang sudah ukuran 26. Ukuran Sudah. 26. Ya, tahun depan itu Itu bisa dipakai kompetisi Bisa. itu. Oh. Bisa. Maksudnya lolos kategori ya, Iya. lolos kualifikasi kalau mau pakai Iya, itu nggak raket itu apa-apa. untuk bertanding. Iya. Tapi kalau bola yang dipakai lomba itu sama dewasa. sama yang kayak dipakai, dewasa. ya. Gitu. Jadi Ella kalau pukul bolanya bagaimana? Coba peragakan gayanya bagaimana? Servisnya bagaimana? Servisnya bagaimana? Cara buang bola gimana? Bagaimana cara buang bolanya? Cara buang bolanya ke atas. Oh, ke atas dulu, gitu. Ke atas dulu terus dipukul. Iya. Iya. Wow. Hanya memang kalau anak-anak begini yang kita selalu perhatikan itu pendidikan ya sih, Mm-mm. sekolahnya, karena Betul. pasti dia untuk ukuran umur 10 sampai 12 itu dia membutuhkan sekitar 12 jam latihan setiap minggu. Setiap minggu. Ya, 12 jam, dan ketika dia sudah beranjak 14 tahun dia akan membutuhkan 18 jam. Oh, berarti bertambahnya usia Iya. makin harus bertambah Dan itu juga ya, Kak? secara otomatis itu sekolah itu pelajaran sekolah akan dimepeti semua. Iya, Dan betul. kebanyakan memang atlet-atlet itu homeschooling sih di Jakarta yang Iya sudah sih. umur 14 tahun ke Apalagi atas. kalau sudah fokus, Ya, serius sudah latihan, fokus. gitu. Ella kalau latihan main tenis terus, senang tidak? Senang. Dari pagi begitu sampai malam, suka? Suka. Tidak capek? Dia biasa main tenis sampai jam 9 malam. Iya. Astaga. Iya. Dia main. Sampai jam 9 Tapi saya malam. nggak suruh juga sih. Maksudnya saya Dia nggak memang paksa. senang, memang Saya sudah suka. bilang sama Ella kalau capek berhenti. Mm-mm. Anak-anak begitu kan begitu, kalau capek berhenti. Tetapi karena terbiasa dan maintenance itu dianggap bermain, Mm-mm. bukan latihan, tapi Iya, dianggap bermain-main. bermain-main. Jadi Iya. mainnya difokuskan ke situ. Ya, Gitu. Apa yang Kak Ramon bilang ke Ella waktu Ella pertama kali menghadapi kekalahannya? pertama kan dia menangis, Mm-mm. dan saya beritahu sama Ella bahwa kalau Ella tidak bisa terima kalah, Ella seharusnya tidak bertanding dan tidak usah ikut pertandingan Mm-mm. kalau takut kalah. Dan setelah itu bahwa kekalahan itu biasa. Yang perlu saya tekankan kepada Ella bahwa kita bermain boleh kalah, tetapi kita harus bermain maksimal. Mm-mm. Kita pelajari kenapa bisa kita kalah, kemudian kira-kira apa yang membuat kita kalah. Untuk selanjutnya pada saat pertandingan berikutnya, kekurangan-kekurangan itu bisa tertutupi. Tapi yang paling fokus itu marahnya dulu. Itu kekurangan yang paling besar Iya, anak-anak. marahnya itu Ya, marahnya kalau maksudnya marahnya ketika bermain. Iya, Emosinya. karena emosi jadi dia pukul Ya, dan sembarangan anak-anak saja itu kalau gitu. kalau sudah main sambil menangis kan sudah pasti Sudah kalah kacau, itu, ya, 90% sudah itu kacau. pasti kalah dia itu. Jadi dia sambil mukul sambil jatuh-jatuh air matanya begitu, Kak. Ya, waktunya di Semarang dia sudah lihat Di Semarang saya, itu? kemudian sudah Ella lagi main sudah jatuh air matanya Ella di situ. tapi lawannya juga sama, bukan Menangis dia. juga. Jadi mungkin di situ sama-sama dia menang menangis karena ya. lawannya juga begitu. Oh, jadi sama-sama. Ya, kalau Sama-sama lawannya sih berat. kemarin mungkin ke toilet, ganti baju, nggak tahu, mungkin sudah agak sakit perutnya karena kan Iya, lama iya. mainnya. Iya betul. Pokoknya Oh. banyak lah ceritanya kalau Iya. pertandingan. Cerita apa? Apalagi cerita yang paling Ella ingat dari pertandingan? Coba cerita dulu.
Yang mana? Hmm? Yang mana? Yang paling Ella ingat, yang Oh. Ella susah lupakan. Ada cerita Ella waktu dia masih kecil itu ada juara-juara kelompok umur 8 seperti Roselyn, Jacqueline. Yang ketika Ella datang, Ella rasa mereka mainnya bagus sekali. Yang waktu di Magelang. Oh, di Magelang. Ya, jadi anak-anak begini kan punya idola juga. Dan saat ini idola yang dia idolakan kemarin itu ada sudah menjadi teman-teman dia. Oh, begitu kan Ella? Iya. Sudah jadi teman semua ya, yang tadinya idola, sekarang sudah jadi temannya Ella semua. Siapa-siapa saja namanya temannya Ella sekarang? Banyak, Roselyn, Adeline, Faye, sama Candy, sama Hagia, Sekar. Oh, itu walaupun bertanding di tenis tapi tetap berteman? Iya. Tidak bermusuhan? Tidak. Oh, harus begitu, harus sportif ya. Walaupun kalau sekarang Ella kalau misalnya tiba-tiba kalah, Ella masih menangis enggak? Iya. Iya, masih ya. Nggak apa-apa. Itu namanya pembelajaran ya supaya semakin dewasa. Oke. Ini lagi Kak, apa harapannya Kak Ramon ke depannya tentang Ella? Keluarga mungkin berharap Ella bisa lebih rajin latihan lagi, atau tadi target jangka pendeknya mau ikut seleksi yang kelas 12 tahun itu ya Kak. Kedepannya bagaimana? Oh, kalau harapan saya sih bahwa Ella itu suatu saat bisa lolos dalam timnas mewakili Indonesia ke luar negeri, pertandingan mewakili Indonesia, dan kedepannya bisa bermain di luar negeri untuk kategori ITF. Dan untuk saat ini yang kita harapkan itu adalah bagaimana bisa fokus untuk Ella latihan, pertandingan, jadwalnya, makanannya Ella semua kita jaga. Dan kemudian lagi kita bisa pastikan bahwa setiap bulan anak-anak ini mengalami peningkatan permainan. Itu saja sih sebenarnya harapan fokusnya saya. Ya, latihan Fokusnya terus. Memang dari kedua orang tua full support ya untuk Ella ini Kak? Yes, full. Jadi untuk saat ini sih kami orang tua itu tahu batasan kami. Baik dalam artian bahwa Ella ketika Ella umur sekarang tinggal di Kendari sih masih oke untuk bersaing di Jawa. Tetapi ketika dia umur 14 tahun, dia harusnya sudah di Kendari lagi. Iya sih, kedepannya panjangnya dia harus latihan di sana. Harus ke Jawa, harus lebih banyak berlatih lagi, betul. lebih banyak ketemu teman-teman karena lagi. Kan di sana gurunya sudah berbeda. Betul, pelatihannya fasilitasnya juga berbeda ya. Fasilitas materi sudah berbeda. Kita juga di sini orang tua, walaupun saya sebagai pelatihnya juga sekarang tidak bisa memberikan terlalu banyak kepada anak karena memang keterbatasan kita, kemampuan kita untuk melatih. Betul. Gitu. Ada yang lebih terlatih lagi kalau di Jawa misalnya ya Kak, kalau keluar dari. Baik, apakah kakak dan istri kedua orang tua Ella sudah siap kalau suatu hari nanti Ella harus pergi jauh, harus dilepas mungkin untuk ikut pelatnas dan lain sebagainya gitu Kak? Ya memang itu rencananya harus begitu sih, tetapi walaupun bagaimana sebagai anak dia kan tetap kami pantau, tetap kami awasi. Mungkin yang kami lepas adalah kepelatihannya kami artinya. Tetapi kalau pengawasan sebagai anak tetap kami awasi. Tidak dimarahi kan dia Kak kalau kalah? Tidak dimarahi? Saya tidak pernah marah dia. Yang saya marah biasanya kalau dia tidak bermain bagus. Oh begitu. Ya bukan masalah kalah biasa sih. Tapi ketika dia tidak bermain bagus itu biasanya saya agak tegur sedikit. Biasanya dia tidak bermain bagus karena apa tuh Kak? Karena anak-anak begini susah sih. Masalah semalam, ketika besok pagi bertanding, dia ingat-ingat masalah yang semalam, mainnya kurang bagus. Jadi banyak faktor lah ya kenapa anak itu kurang bermain bagus. Iya bisa saja. Ella suka begitu kayak lah. Kalau jadi fokusnya sekarang bagaimana Ella bisa lebih banyak berlatih, apalagi di renangnya juga ya Kak. Siapa tahu bisa lolos juga ikut kompetisi. Sudah ada rencana mau ikut kompetisi renang? Ada. Ada kapan? Bulan 9.
Wih, semoga menang ya. Semangat ya latihannya. Ya. Ella, ada yang mau disampaikan tidak buat papi, mami? Ucapan terima kasih sudah menemani Ella, sudah kemanapun Ella pergi, ke Malang, ke Bogor, ditemani terus sama papi mami. Ada yang mau disampaikan enggak? Coba bilang papi, mami, gimana? Coba. Singkat saja, enggak apa-apa. Papi, terima kasih sudah ajar sampai bisa dapat juara terus. Peluk dong papinya, peluk. Sayang papi dulu. Peluk sayang dulu. Terima kasih papi. Maminya enggak, itu mami sana lagi menonton di luar. Takut. Apa mau disampaikan? Mami sudah menangis di sana. Elanya menangis juga. Mami menangis. Nggak apa-apa, pendek saja buat mami. Coba. Kalau masalah makanan, masalah tidak jadwal. apa-apa. Ella apa yang mau disampaikan sama mami? Ayo, nggak apa-apa. Pendek saja, nggak apa-apa. Terima kasih. Apa? Ucapan terima kasih toh. Terima kasih untuk mami. Terima kasih mami. Ella sudah seperti sekarang ini, selalu dirawat, ditemenin mami. Kakak selalu lihat itu dari storynya mami, karena kakak tuh langganan bulu mata di mami. jadi Ella, maminya Ella ini ada usaha beauty lashes ya, kayak salon usaha kecantikan gitu. Nah, karena temenan di WhatsApp, jadi saya selalu lihat tuh kak, kayak oh Ella hari ini latihan ini, hampir tiap hari latihan renang, latihan tenis, renang tenis. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih ya Ella sudah datang ke sini. Ya. Sehat selalu ya. Oke? Ya. Banyak berdoa, banyak latihan, banyak bersyukur. Semoga nanti Ella kalau main tidak menangis lagi. Oke, terima kasih ya Ella. Makasih juga Kak Ramon sudah hadir di sini. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu ya Kak. Terima kasih sudah menginspirasi kami semua. Semoga makin banyak orang-orang tua yang sadar tentang potensi anaknya dan mendukung, full support. Terima kasih banyak. Makasih juga Kak Steph yang ada di balik kamera saat ini menyaksikan. Ya, dan juga seluruh pemirsa YouTube TVRI Sulawesi Tenggara, terima kasih sudah menyaksikan Baka Podcast. Pastinya saksikan terus karena kita selalu punya cerita-cerita yang menarik di setiap edisinya. Saya Deborah Grace dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Sampai berjumpa lagi. Dah.